Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Perdana ya. Perdana ngaji. Semoga awal yang baik menjadi apa? Lancar. Kita lanjutkan ngaji kitab 72 kaidah dalam bab muamalah dan ibadah. Nyampe kaidah ke 14. Kaidah ke-14 itu nerangkan hukum asal dalam urusan ibadah itu asalnya hukumnya haram sampai datang dalil yang membolehkannya. Kalau tidak ada dalil yang membolehkannya atau ragu ada dalil yang membolehkannya, ya kembali ke hukum asal. Perlu dipahami dan butuh dibedakan antara urusan ibadah sama urusan dunia, Pak. Kalau urusan dunia itu hukum asalnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau urusan ibadah hukum asalnya haram sampai datang dalil yang membolehkannya. Sekarang saya contohkan dua contoh antara sepeda motor karo tahlilan. Sepeda motor, terus kipas angin, AC, tekel, pesawat, itu urusan ibadah apa urusan dunia? Dunia, ya kan? Nah kalau urusan dunia berarti hukum asalnya boleh-boleh aja mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Siapa yang mengatakan haram, ya harus mendatangkan dalil. Kalau nggak bisa mendatangkan dalil, ya nggak bisa. Nah urusan tahlilan, selamatan, itu urusan apa? Buktinya ibadah apa? Ya mereka mengharap pahala sampai nggak duit diutang-utang nol itu. Nah kalau urusan ibadah, hukum asli apa? Haram. Nah kalau haram berarti mana dalil yang membolehkannya. Jadi kalau kita diskusi di bab tahlilan, ya ini dulu Pak yang kita bahas. Ini urusan dunia, apa urusan ibadah. Terus disepakati dulu kalau urusan ibadah hukum asli haram, kalau urusan dunia hukum asli mubah. Ini dulu. Mereka bilang enggak, tahlilan itu enggak ibadah, tapi adat istiadat. Jangan percaya kalau itu adat, Pak. Iya, kalau itu adat, kenapa kalau enggak punya sampai utang-utang? Terus mereka mengharap pahala polo dengan keyakinan kalau diselamati itu anaknya apa wong mati niku terkirim pahala. Kalau adat kan ngapain sampai ada keyakinan kayak gitu itu bukti berarti secara apa hakikatnya mereka nganggap itu ibadah, cuma lisannya apa lisannya ya biar nggak salah ngono lho Pak ya, menganggap lisane ngomong itu adat tapi sejatinya itu urusan ibadah. Jadi kita nggak usah rame-rame, ya kita
di benang merah ini, di fokus ini aja. Kalau itu urusan ibadah, saya butuh dalilnya. Kan gitu, Pak. Dalil yang jelas, ojo dalil yang enggak jelas-jelas itu. Mar dalil afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu dalil opo kok digewing ini kan? Kita meyakini zikir yang paling afdhal la ilaha illallah, tapi kan orang digewing pas kematian. Ini kan orang menerangkan itu loh, kamu kegewingin itu piye. Jadi gitu ya. Jadi itu kalau kita mendebat itu pakai usul, Pak. Tapi kalau debatnya orang pakai usul ya di sini gelutan. Enggak. Nah, jadi gitu ya. Jadi cara berpikir begitu. Kayak ibadah-ibadah yang lain, Pak. Kayak sekarang urusan itu keluputan setelah apa? Setelah riyo Idul Fitri itu piye gua? Nah, ini harus di apa namanya diselesaikan melalui usul. Nah, masing-masing akan dikembalikan ke niatnya orang. Kan al-umuru bimaqasidiyah, perkara sesuai dengan niatnya. Ini untuk kita, Pak, untuk kita tapi kita pakai keluputan itu apa yang menjadikan Anda harus setelah hari raya? Ini kan repot. Kalau Anda itu melakukan karena nggak punya waktu, nggak sempat, atau liburannya pas apa? Momen yang itu ya ora apa-apa, tapi kalau jenengan bendino ketemu bendino apa tuh keluputan bareng itu kan enggak momen, kan berarti memang Anda ya mengatasnamakan ibadah dong. Tapi kalau duwe salah, duwe apa tapi apa meni aja riyo keluputan ini kan jadi kan Anda menganggap itu sebuah ibadah dan tempat untuk minta maaf itu di hari setelah hari raya. Ini kan juga enggak pas. Jadi nanti kembalinya ke sini, Pak. Akan kita kejebak apakah ini adat ataukah ini ibadah. Kalau nggih kupatan setelah 7 hari itu adat apa ibadah. Terus kemudian akan kejebak lagi dengan masalah kayak yang terjadi perbedaan ulama, Pak. Kayak memperingati 17 Agustus itu adat apa ibadah? Itu perdebatan ulama itu. Ada yang ngomong ibadah, maka hukumnya haram memperingatinya. Ada yang ngomong adat, maka diperbolehkan. Saya condong bab ini adat, Pak. Jadi boleh kita masang bendera, boleh kita memperingati dengan apa yang tidak Allah murkai, tidak ada masalah. Diperdebatkan gitu, Pak ya. Jadi saya katakan dua kaidah ini ya jurusannya beda, berlawanan, tapi masalahnya susah dibedakan. Paham ya? Kalau sudah mencakup masalah apakah ini adat ataukah ini ibadah, itu susah, Pak. Padahal itu jurusannya beda. Ini halal, ini haram ya. Beda di kata apakah ini adat atau ibadah. Nuzul Quran itu ibadah apa adat? Nah kalau jenengan nganggap itu ibadah ya butuh dalil. Nah kalau dalilnya berarti kan haram. Nah kalau itu dianggapnya adat berarti apa? Mubah. Berarti kono masalah. Ente semarum kan butuh dalil. Nah di sini Pak kejebaknya di sini. Makanya untuk membedakan apakah ini adat ataukah ini ibadah ini rawan. Dan udah jelas Pak. Kaidah ibadah itu nanti kembali ke pelakunya. Pelakunya itu yuksod bihi. Apa tujuan Anda melakukan ini itu apa? Kalau tujuannya itu taqarrub ilallah, berarti itu ibadah. Dia melakukan sesuatu yang menyerupai syariat,
Itu definisi Syatibi, Pak. Jadi dia melakukan sesuatu yang itu menyerupai syariat dengan niatan tujuannya adalah ibadah. Jadi nanti larinya tujuan Anda melakukan ini apa? Kalau tujuannya ibadah kepada Allah, berarti itu ibadah. Karena adat gak ada urusan ibadah. Misal contoh, adat nggawe omah model piye Indonesia ya. Ya stop pokoke nggih ngono. Apakah pelaku wong sing nggawe omah menyesuaikan adat, apakah mengharap pahala? Gak ada, Pak. Itu namanya adat. Jadi ini nggak boleh dia curang dan bohong loh. Kalau itu ada unsur ta'abbud lillah azza wajal dan mengharap pahala di sisi Allah, berarti itu namanya ibadah. Dan kalau ibadah hukum asalnya Allah haram. Kalau haram berarti butuh dalil. Jelas ya insyaallah ya. Nah, kupatan yang ditempatkan di 7 hari itu pelakunya itu kira-kira mengharap pahala apa enggak ya? Nah, kalau mengharap pahala ya enggak ya. Sekedar hanya ya ora apa-apa. Ora ya ora oleh kok sih. Ya sing ana sisipane doa itu berarti masalah. Tapi kalau kita yang gawe kan ora ono ikatane apa-apa lah. Tes baterai entek iki. Perdana Pak biasa kekurangannya akeh. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau riyoyo kan mereka menamai riyoyo kupat, Pak. Ada bahasa riyoyo itu kan berarti apa? Itu sono unsur ibadah kan. Terus mari ngono digawa nang masjid, ya toh. Nang sebagian tempat itu kupatnya digawa nang masjid. Terus didungani, Pak. Nah, itu kan berarti kan apa? Ada hal yang itu bukan sekedarnya adat, tapi ada unsur. Nah, tapi kalau jenengan gawe ngono ya ora ono ngono ketika nggone mangan ya beda maneh urusane kan. Jadi itu harus dibedakan antara jadi jenengan enggak usah keras-keras si A kanca sampean kupatan 7 opo iku bidae ojo koyo ngono, Pak. Jadi delok sik lah. Jadi kepada siapa Anda mengingkari itu. Oh gitu. Oh berarti ana unsur ibadah ya dia. Oh kan berarti ada keyakinan-keyakinan yang kayak gitu kan. Maka itu jelas gak bisa. Karena ibadah itu harus pakai hukum asal urusan ibadah harus pakai makanya man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Itu menunjukkan kalau Anda mengamalkan ibadah terus ora ono dalile tertolak. Kan gitu. Amlahum syuraka'u sara'u minad-dini malam yatan bihila. Apakah Anda mau bikin syariat yang baru yang Allah gak izini? Allah mengingkari kepada orang-orang yang membuat syariat yang baru yang gak ada izin dari Allah. Nah, itu bukti bahwasanya asal ibadah itu hukumnya haram. Misal contoh kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sepeninggalannya Nabi. Itu ada sahabat pakai kerikil, Pak. Kerikil itu digawe ngitung zikir, Pak. Abdullah mengingkari perbuatan itu sambil mengatakan apa? Rasul belum Rasul baru kemarin aja meninggal. Kok kalian sudah bikin perkara baru? Ini menunjukkan urusan ibadah itu harus pakai dalil dan itu dianggap ibadah loh gini ki. Apa jeneng ngitung apa? Ngitung pakai tasbih itu. Itu dianggap ibadah, Pak. Saat itu makanya diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud.
Ya, mereka nggak begitu. Kalau sekadar alat bantu itu orang masalah sebenarnya. Tapi tidak hanya itu, mereka ada keyakinan. Kedua, syariat dikir itu bukan pakai tasbih tapi pakai tangan kan, menyelisih aturan kan gitu. Terus lagi ketika lihat orang-orang yang datang ke Nabi terus mereka bilang Nabi kan diampuni oleh Allah. Ya wajar lah. Kadang sholat, kadang enggak, kadang poso, kadang enggak kan gitu. Kalau kami ini kan enggak diampuni oleh Allah kan dosa kita. Maka ada yang ngomong gitu. Ya wis kalau malam aku tak sholat, malam terus. Kalau siang aku tak poso, terus sampai aku ora gelem nikah, ibadah tok. Terus Nabi denger kan marah-marah. Aku yang paling takwa di antara kalian. Aku lu poso, kadang enggak. Sholat, kadang enggak. Kan gitu. Itu menunjukkan asal ibadah itu hukumnya haram. Kalau perbuatan mereka itu kalau enggak karena kaidah ini asal ibadah haram, tentu mereka akan ya karep mengkono kan. Nabi ngapain mengingkari mereka? Mereka beribadah kepada Allah dan asal ibadah itu hukumnya mubah, ya terserah dia lah. Kenapa Nabi mengingkarinya? Kan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya asal ibadah itu hukumnya haram. Siapa yang melakukannya harus butuh Kenapa jenengan sholat 2 rakaat? Jenengan kenapa sholat subuh, sholat zuhur? Anda sholat karena ada dalil. Kalau nggak ada dalil, bisa nggak sholat. Sampai andai kata jenengan itu ragu, Pak. Iki ono dalil apa ora, lemah apa ora, jangan Anda lakukan. Al yakin la yazulu bisyak. Yakin nggak bisa kalah dengan ragu. Tuh kok iso, mesti piye? Yakin hukum asal ibadah itu haram, itu yakin, Pak. Nah, Anda ragu tentang dalil yang membolehkannya, Anda tuh ragu. Kalau ragu berarti nggak boleh Anda lakukan, tetap menang yakin tadi. Maka jenengan jangan lakukan dong, jenengan ragu kok. Contoh, jenengan ragu tentang sholat isyraq. Sahih apa enggak hadis sih? Jangan ragu, jangan diamalkan. Ragu kok. Karena hukum asal ibadah hukumnya haram. Sampai datang jenengan yakin kalau hadisnya itu sahih. Dan kami yakin hadisnya sahih, maka kami sholat isyraq. Gitu Pak, sholat tobat. Ini kan hadisnya kan masih gonjang-ganjing dipertanyakan kan, dipertentangkan oleh para. Makanya kami condong hadisnya lemah dan ragu, ya kami nggak lakukan. Jadi gitu kaidahnya. Jadi jenengan nyaman Pak. Kalau memang masih ragu dalam urusan ibadah, ya kami nggak ikut lakukan. Masih ragu kok. Sampai datang dalil yang yakin, yang meyakinkan, yang menghilangkan apa tadi? Kaidah asal tadi. Kaidah asal tadi. Jadi kalau Anda kata ada orang-orang dari seberang sana, Pak, seberang sana terus ngomong wis to gak usah rame-rame. Sekarang kita dunungkan di asal masalah ini. Ini urusan ibadah apa urusan adat? Gitu loh Pak. Itu aja. Ini urusan dunia apa urusan ibadah? Semua kembali ke sini. Semua kembali ke sini. Paham ya? Baik, ada pertanyaan? Hadisnya sahih. Aman. Itu ulama banyak mensahihkannya. Ya, itu sebagian kecil. Kalau jenengan ragu ya aja diamal, aku ragu. Urusan ibadah. Enggak. Syekh Al-Albani aman kok. Ya gak bisa no, Pak. Syarat dalil yang syarat untuk mengangkat hukum asal tadi itu pakai dalil sahih. Kan gini. Hukum asal itu Pak itu yakin, Pak. Kayak hukum asal urusan ibadah haram, hukum asal urusan dunia halal. Itu yakin, Pak. Itu yakin, pegangi seyakin-yakinnya, Pak.
nggak bisa mengangkat dari hukum asal tadi kecuali pakai dalil yang sahih yang jenengan yakin. Kalau dia itu nggak sahih, berarti kan jenengan nggak yakin. Bagaimana bisa mengangkat? Wong ragu ayo ora iso. Yakin nggak iso dikalahkan dengan ragu. Ragu ora iso mengalahkan yakin, Pak. Ya ora iso. Jadi harus benar-benar dalil itu sahih, yakin atas kesahihannya yang bisa mengangkat hukum asal tadi. Kalau gak iso. Pernah saya ragu dalam posisi menjadi makmum sholat subuh di belakang imam yang pakai wudhu. Sedangkan kita Ragu apa? ragu maksudnya Ragunya gimana? kita itu boleh mengikuti apa Jenengan boleh ngakuti melok kulo to ora ngono jenengan mesti. biasanya wudhunya kan Nggih. berdoa atau diaminkan. Nggih. Sedangkan kita pernah membaca antara Ustaz Yazid dan Ustaz Basalam maaf itu seakan-akan berseberangan karena yang kalau Basalam itu mengatakan itu ada dalil walaupun lemah. Terus bagaimana kita sebagai makmumnya? Saya sempat tidak mengikuti karena apa itu mengikuti Ustaz Yazid. Saya sudah punya bahas ini Pak, sering saya sampaikan di video-video saya itu. Kalau saya sih ilmiah banget saya nyampaikannya itu. Bahkan di podcast saya sering saya ditanya. Jadi masalahnya gini loh. Hadis tentang disyariatkan kunut subuh itu memang hadisnya ada. Ya kan? Jadi konata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-fajr hatta farqad dunia. Nabi itu kunut subuh sampai Nabi itu wafat meninggal dunia. Hadis ini masalahnya sahih ataukah lemah. Ini masih diperdebatkan. Syekh Albani, Syekh Mubil, yang lain mengatakan lemah. Karena apa? Kami juga bahas hadis ini juga lemah. Karena jalannya hadis itu ada rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi di biografinya itu rawi si'ul hifdzi, lemah hafalannya. Nah, cuma di sana ada ulama-ulama Syafi'iyah itu mengangkat hadis ini. Walaupun hadis ini ada rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Mengangkatnya gimana? Mengangkatnya karena ini pendapat mayoritas ulama. Nah, pendapat mayoritas ulama itu bisa terangkat dengan hadis yang lemah. Hadis yang lemah ini, yang lemahnya itu lemah biasa, itu bisa terangkat dengan pendapat mayoritas para ulama. Itu alasan mereka. Alasan mereka itu tepat atau enggak tepat menurut kita, mereka punya alasan. Walaupun menurut kami yang kita pelajari itu kurang tepat. Karena yang pernyataan ulama hadis lemah itu bisa terangkat manakala itu pendapat mayoritas sahabat, bukan mayoritas ulama belakangan. Dan itu pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Risal atau yang lainnya. Nah, cuma walaupun kita itu condong pendapat itu hadis itu lemah, tapi yang membolehkan kunut subuh dilakukan setiap saat itu pendapat mayoritas ulama. Apalagi ulama Syafi'iyah. Dari sini kami pribadi walaupun saya tidak kunut, tapi saya tidak bisa membid'ahkan orang yang melakukan itu karena mereka beralasan dengan dalil dan dalil itu hukumnya apa menurut mereka sahih. Dan ini ulama-ulama kita kayak Syafi'i yang lainnya juga memboleh. Kalau antum katakan bid'ah piye, masa Imam Syafi'i pelaku bid'ah, yang lain pelaku bid'ah ulama-ulama besar kita. Ya enggak lah. Walaupun sebagian ustadz ngomong itu kan pendapat beliau juga, dan pendapat beliau kan juga bukan pendapat yang maksum dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita enggak berani, dan saya belum pernah mendapatkan ulama salaf mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah. Nah, Terus posisi kita
Nah, tinggal posisi jenengan itu yakinin di maksudnya kan ini kan urusan ibadah kan, kunut ini kan urusan ibadah. Nah, kalau jenengan gak yakin atas kesahihannya ya gak usah ikut. Karena asal ibadah hukumnya haram, maka saya nggak ikut. Nah, ada masalah baru lagi. Ketika jenengan jadi makmum, terus imami kunut. Nah, jenengan melo opora, ini yang jadi permasalahan baru. Jadi ada dua masalah. Masalah di zat kunutnya dan masalah Anda sebagai makmum itu diperdebatkan lagi oleh para ulama. Nah, sebagian ulama kayak Imam Ahmad, Imam Malik itu suruh ikut. Kalau imami kunut, awakmu walaupun condong nggak kunut. Imam Ahmad condong nggak ada kunut tak subuh pak. Tapi Imam Ahmad berfatwa kalau Anda di belakang imam yang kunut, maka hendaknya dia kunut. Itu Imam Ahmad. Padahal dia berpendapat apa? Kunut nggak ada. Nah, apa alasan Imam Ahmad? Dia beralasan dengan hadis Nabi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu dijadikan diikuti. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu enggak bid'ah, makanya disuruh ngikutin. Makanya saya enggak setuju. Ini pendapat kami. Dihukumi bid'ah itu enggak setuju. Imam Ahmad loh menyuruh apa? Mengikuti masa Imam Ahmad mengikuti suruh mengikuti perkara bid'ah. Lazimi yo melok tahlilan dong. Ya. Kan perbuatan bid'ah mbak suruh mengikuti enggak mungkin lah. Itu menunjukkan harusnya sebuah wawasan penting kalau orang mau membaca banyak buku. Itu sebuah wawasan penting. Jadi enggak gampang menghukumi perkara itu bid'ah. Dan beberapa ulama yang saya baca mutaqaddimin selain Imam Ahmad tuh banyak suruh ngikutin. Suruh ngikutin, Pak. Walaupun dia meyakini bahwasanya tidak ada kunut subuh karena hadisnya lemah. Tapi ketika imamnya jadi suruh ngikutin. Itu berarti apa? Itu bukan perkara bid'ah, tapi perkara hanya bersandar, berporos, lemah atau tidak. Bisa dipahami? Pendapat yang kedua tidak diikuti. Kenapa nggak diikuti? Karena itu hadisnya lemah dan asal ibadah hukumnya haram. Walaupun imamnya apa? Melakukannya, tetap kita nggak mengikutinya. Karena innama ju'ilal imam dijadikan untuk diikuti, diikat manakala dia sesuai dengan sunnah. Kalau nggak sesuai sunnah ya kita nggak ikutin gitu. Paham ya? Makanya saya mengikuti tapi tidak mengaminkan, hanya diam saja macam biarkan saja dia macam itu. Ya berarti sama gak ngikuti jenenge. Oh ya wis. Itu berarti jenengan tidak ngikuti gitu. Jadi masalah ini masalah fikih, Pak. Masalah fikih ku ojo digawe rame. Ojo sampai perkara bid'ah ngono, ojo sampai. Fikih itu cabang. Jadi kalau sampean nanti di masyarakat, misal contoh nek kene nih, ya kan? Dicatur wong, dikomentari wong gara-gara toh ora ono masalah. Apakah jenengan hilang salaf ini gara-gara kulo tegak? Saya jamin gak, Pak. Aku jaminane. Kowe enak toh? Karena masalah fikih. Dan anak ngomong ini anak punya alasan, punya buku. Saya baca buku, Pak. Orang keangger mengolam ini. Jadi alhamdulillah kita juga berkarya, punya referensi, punya apa. Jadi kita punya adu argumen juga bisa. Jadi ojo sampai membid'ahkan sesuatu yang itu bukan bid'ah. Paham ya? Nah tinggal jenengan. Tapi kalau jenengan gono masalah ya gak usah kunut gitu kan. Tapi kalau jenengan di masalah di kampung menjadi rame gara-gara kunut aja nggak ada masalah. Aku juga kadang kunut, kadang enggak, Pak, sesuai dengan keadaan aja. Jadi kelihatan kok
Delok wong kunut ora ono masalah, ora apa-apa. Lho kok jadi NO dan tidak NO bukan disebabkan di kunut, ini sebuah syariat. Kunut itu bukan ke organisasi. Lah hubungan organisasi piye ini syariat sohi apa enggak? Ini hadis itu syariat bukan dibawa ke organisasiannya gitu loh. Keliru kalau itu dibawa ke organisasi, keliru, Pak. Ciri khasnya ya. Urusan agama kok ciri khasnya gitu ora. Beda no. Kayak apa jenenge cingkrang iku Wahabi. Wong agama kok ciri khas iku piye? Iku menjalankan syariat gitu sih Islam. Ora ono apa ciri khas wong teko Rasul. Kadang-kadang enggak masuk di akal, tapi begitulah keadaan. Balane cingkrang syariat Nabi nah. Coba tak balik, iku lho balamu iku lho padha kunutan yo ora enak ngono. Jadi ketika ada itu syariat, wis ora sege iku ciri khas sapa? Ciri khas wong Islam lah. Kan ngono kan itu syariatnya Islam. Bukan itulah karena salahnya dibikin partai, Pak. Dibikin apa? Kelompok-kelompok. Makanya Salafi itu kelompok, Pak. Salafi itu orang yang berupaya menjalankan syariat Rasul secara utuh. Itu kelompok. Makanya Salafi enggak punya pemimpin. Sopo sing ngangkat Salafi sopo? Itu hizbi itu. Salafi enggak ada pemimpinnya. Siapa? Enggak ada. Kalau Anda ngangkat pemimpin ya podo karo organisasi. Ustadz itu orang pemimpin, ngajarin kamu ilmu. Gak cocok ya tolakan. Ya ngono. Gampang. Sedang apa rai? Ini kaidah yang penting, Pak. Jenengan urip iku berdasarkan kaidah ngono. Urusan dunia, urusan akhirat. Urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia asal hukum asale apa? Mubah. Jenengan mau nggawe pertanian apa, nggawe apa? Ya wis terserah jenengan itu ikan jenengan model piye wae. Karepmu wis iku urusan dunia. Sopo semaharamkan harus pakai dalil. Nah, urusan ibadah beda maneh. Ya kan? Hukum asalnya apa? Adalah ngaji, tempat ngaji iki ibadah apa enggak? Ngaji ini ibadah, Pak. Tempat ngaji ku kalau masjid jelas, Pak ya. Ngene iki ora apa? Ora ibadat tempat ngene iki. Sarana makanya ngaji di hotel, di tepi laut, di bawah pohon, terserah jenengan, mau iku sarana doa. Dari sarana itu berarti hukummu mubah. Sakarepmu. Enak, Pak. Tempat ngaji lho iki andai kata ono syaratnya gak masuk syarat iki, Pak. Tempat ngaji koyo ngene elek kabeh. Lah iya, Allah bisa dijenenge. Masuk kaya apa jenenge? Ya jelas ono dalile, Pak. Kalau itu sesuai syarat gak syarat iki, Pak. Karena sarana itu bukan sebuah syarat, Pak. Ya terserah di mana aja bisa. Sakarep. Itu masuk urusan dunia, maka mubah hukumnya. Tapi kalau ngaji di tempat karaoke, mau hukumnya dalil haram karena karaoke musiknya haram, tempatnya maksiat. Kalau ada kata gonong-gonong ya orang masalah. Orang tempat maksiatin maksudnya ini. Aman apa rai? Yes. Mudeng Pak kaidah ini, Pak. Wis tambah tenang apa tambah kacau iki? Lanjut ya. Ke-15. Kembali kepada hukum asal ketika ragu. Maksudnya piye? Di saat Anda itu ragu, apakah iki
ana dalile apa gak. Ya tinggal ini kembali ke bab apa. Kalau kembali ke bab ibadah ya kembalikan ke asal ibadah. Kalau andai kata ragu iki ana dalile apa gak urusan dunia ya halal. Contoh nih makan apa jenenge? Apa jenenge, Pak? Sumpeh apa? Apa? Yang itu dua alam itu loh, Pak. Yuyu. Kepiting. Kepiting itu urip di dua alam. Kan hukum asal itu kan urusan dunia makan kan. Jadi kalau Anda yakin atau ragu orang dalili, ya hukum asalnya halal. Makan kepiting ya halal. Karena itu asal urusan dunia. Dunia asalnya halal. Maka hukumnya halal. Siapa yang mengharamkan ya harus pakai dalil. Bismillah. Terus ada dalilnya katanya hidup di dua alam itu katanya. Nah itu bukan dalil, Pak. Mau sekolah kan ini dalil itu. Qala Rasulullah itu dua alam haram. Orang ini ucapan kamu kok. Karena ada macam itu katanya. Iya kan namanya dalil kan qala Allah, qala Rasulullah, terus ijma, terus qiyas, di teko Qur'ane, di teko sunahe, teko ijma'e, teko ono, tahu wis lah. Selesai. Ngono ya. Nah, berarti kan berdasarkan di satu alam. Tapi mereka ngomong ngono. Tapi kan bisa dibantah. Pertama itu pernyataan itu dalil. Yang kedua real nyatanya nggak koyok ngono. Maka bisa dibantah. Karena yuyu kenapa dihukumi haram? Karena yuyu itu murah, bisa dimakan. Kalau kepiting kan mahal. Oh, yo. Kok murah larang yo ora dalil. Ya ngono ta. Yo halal haram yo ora bahas enak dan gak enak. Ayo ngono lah kacau nanti karena. Oh zina enak yo halal jadine repot. Nggih. Ya kita bantah itulah. Ya iyalah halal dan enak dan tidak enak itu bukan ukuran dalam penghalalan. Ukuran menghalalkan itu inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Jadi yang punya hak turunnya SK penghalalan itu hanya Allah. Selainnya orang duwe SK. Jadi setinggi apapun derajat kamu gitu ya. Selama kamu itu menungso ya, makhluk orang duwe hak untuk mengeluarkan SK tadi. Padha karo jenengan masuk di perusahaan A. Terus ada orang ngeluarin SK, ngeluarin kamu. Kamu terima enggak? Lo siapa kok bisa ngeluarin SK untuk mengeluarkan aku? Anda enggak bakal terima karena dia enggak punya hak untuk memberikan SK. Ya enggak? Sama aja yang punya hak SK itu Allah Rasulnya. Selesai, Pak. Jadi perdebatannya itu ke mereka jenengan langsung fokuskan di bab itu. Ini urusan dunia apa urusan ibadah. Kalau ragu kembalikan ke hukum asalnya. Kalau asal dunia ini, asal ibadah ini. Pun jelas ya? Jelas? Baik, cukup dulu insyaallah Pak. Aku lagi sakit Pak sebenarnya. Alhamdulillah.